ada yang ditutup-tutupi. Sebaiknya seperti apa nih alurnya? Sepahit apapun itu gereja harus menyampaikan secara terbuka. Saya hanya mengingatkan gitu. Kalau toh bisa bebas, Ibu Joyce akan bersikap apa? Kehati-hatian polisi ini luar biasa. Akan ada lagi tersangka dari pihak Gemim? Kapolda ini dipakai Tuhan. Agak ngeri juga ini Ibu Joyce. Di sejumlah kalangan mengatakan bahwa kasus dana Gemim itu sebaiknya didiskusikan secara internal saja. Jangan dipolemikan di media termasuk sosial media. Tapi ada sekian banyak kalangan juga kepingin bahwa kasus dana hibah Gemim ini merupakan titik awal untuk suatu lembaga seperti Gereja Masih Injil Minahasa ini bangkit kembali. Artinya dikupas tuntaskan supaya itu bisa selesai. Nah, salah satu narasumber yang kami hadirkan di podcast Mata Bicara, dialah Penatua Joyce Rotikan yang memulai awal di media kami untuk menyampaikan hal-hal yang publik ingin ketahui. Nah, kesempatan ini dia sudah hadir di studio. Selamat datang di studio Mata Bicara, Ibu Joyce. Iya, selamat apa kabarnya? Sore. Ya. Satu hari kan cuman via Zoom ya. Zoom ya. Nah, iya. Sebetulnya kan Ibu Joyce, kami merencanakan Anda duduk bersama dengan Pendeta Billy Johannes. Kenapa kami menginginkan Anda berdua duduk bersama? Karena selama ini publik hanya menyaksikan sepotong kalimat atau 1-2 alinea seolah-olah perang di dalam sebuah media sosial seperti Facebook misalnya. Tetapi maksud kami untuk duduk bersama. Siapa tahu ide-ide cemerlang dari Anda berdua bisa menyelesaikan masalah di lembaga yang bernama Gemim ini. Tapi kenyataannya lain, Anda yang bisa duduk, tetapi Pendeta Billy semalam menelpon belum bisa karena sesuatu dan lain hal. Anda ingin berkata apa tentang ini? Iya, yang pasti sebetulnya sebagai manusia kita punya hakikat itu adalah perbedaan. Jadi itu yang saya mau garis bawahi, perbedaan. Saya memandang tentang Gemim ini berbeda dengan pandangan dari Pendeta Billy, yang karena dia itu adalah bagian di dalam organisasi atau di istilahnya bagian dari PO gitu. Saya anggota jemaat dan pelayan khusus. Jadi tentang gereja ini saya melihat dari sisi saya dan beliau melihat dari sisi itu sah. Tidak ada yang bisa mengubah cara-cara pandang pribadi, karena memang setiap manusia itu memiliki hakikat itu berbeda. Yang jadi persoalan ketika kita menatap sesuatu dengan pandangan yang berbeda ini, prinsip kita harus saling menghormati, menghargai perbedaan saya dan perbedaan Pendeta Billy. Nah, yang jadi persoalan kalau misalnya kita mengelola perbedaan itu dengan intrik-intrik yang membuat menatap itu, yang membuat dengan pandangan-pandangan yang negatif terhadap perbedaan ini. Ya. Sehingga karena dari orang yang memiliki prinsip berbeda ini, karena dikelola dengan pandangan-pandangan yang tidak baik, pandangan-pandangan negatif, maka disitulah muncul perselisihan, disitulah muncul pertengkaran, disitulah muncul perbedaan ini. Padahal sebetulnya bagi saya, karena tujuan kita kan inti untuk Gemim yang lebih baik, dengan ada persoalan, setuju. ya, dengan ada persoalan yang selama ini dalam tanda kutip saya teriak-teriak loh tentang perlu adanya keterbukaan publik, perlu ada transparansi keuangan, perlu ada pengelolaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Gemim ini. Karena itu saya berusaha dari perbedaan yang saya miliki ini agar supaya ketemu dengan pimpinan yang mengelola kelembagaan ini, kita duduk bersama. Apalagi kita kan bicara tentang gereja, tentang misi gereja, tentang kasih. Apakah perbedaan ini kita tidak bisa kelola untuk mendapatkan sebuah pemahaman dalam tujuan yang bersama tentang menyampaikan misi gereja? Tetapi kalau misalnya cuman karena perbedaan pendapat ini, kemudian ada
pihak-pihak yang tidak mau mempertemukan. Nah, ini kan sudah dari dulu, saya bilang kan sudah dari 6 tahun lalu, sudah dari itu ada perbedaan-perbedaan untuk menatap, untuk melihat. Mestinya kita duduk bersama dengan penuh kasih, dengar gitu. Oh, yang mau kami sampaikan ini. Tetapi kan itu tidak terjadi. Nah, itu yang saya katakan hari itu. Iya. No viral, no justice gitu. Oke. Sekarang proses hukum sementara berjalan Ya. dan Ketua Sinode Pendeta Arina masih ditahan di tahanan Polda. Nah, apa yang sebetulnya Anda harapkan bagi pimpinan lembaga ini untuk menyampaikan ke publik, tidak hanya sebatas 1-2 alinea kalimat yang dilontarkan di media sosial? Iya. Waktu kita bicara lalu kan belum Belum ditahan. belum ditahan. Kan ditahannya itu kan 17 hari Kamis, 1 minggu kemarin. Hari ini 8 hari itu. Sebetulnya kita jemaat sementara menunggu apa sikap dari Badan Pekerja Majelis Sinode menyampaikan kepada jemaat secara terbuka tentang masalah ini. Tapi sampai dengan sekarang tidak ada. Yang ada 2 kali surat, itu baik itu tanggal 4 atau tanggal 4 April tentang memohon mendoakan pergumulan Gereja Masih Injil Minahasa, tidak dijelaskan bahwa soal dana hibah. Padahal kan tanggal 3 mereka sudah menerima surat sebagai tersangka gitu. Tanggal 4 keluar surat kepada gereja untuk mendoakan pergumulan gereja, mendoakan pergumulan bangsa dan negara, mendoakan tentang rencana HUT ke-75 PGI yang di GIMI menjadi tuan rumah. Tidak secara spesifik di itu. Jadi jemaat juga bertanya-tanya. Saya potong sebentar. Ya. Ibu Joyce sebetulnya Mata Bicara sudah mengundang berkali-kali baik penasihat hukum, Pendeta Arina, kemudian juru bicara. Tapi memang belum berkesempatan. Dan yang Anda inginkan Ibu Joyce bahwa harus dijelaskan sisi mananya dari persoalan ini. Iya, jadi sekarang kan harus kita akui bahwa publik sudah mengetahui. Kalau tidak melalui media, mungkin aja ya. Mungkin juga umat ini akan bertanya-tanya atau akan datang demo atau ini karena mendengarkan bahwa sampai Ketua Sinode sudah itu tidak jelas. Tetapi kan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh umat ya dalam hal ini untuk oleh warga Gemim. Jadi ketika mereka mendengar mendapat edukasi dari melalui media, yang maka berkompeten tentunya, yang berkompeten yang tahu persis. Karena mereka juga kan tahu ya karena sudah era media begini kan pasti menyangkut dengan keadilan, menyangkut dengan hukum. Mereka mengertilah warga jemaat kita. Kalau toh mereka berada dalam ketenangan seperti ini menunjukkan kedewasaan mereka untuk melihat bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan tidak akan semudah itu seorang tokoh agama, seorang ketua sinode yang menjadi pimpinan agama besar di Sulawesi Utara, kemudian di tingkat nasional di PGI, kemudian di tingkat internasional dalam jaringan-jaringan internasional. Itu tidak mudah begitu polisi untuk mau sampai dengan tersangka 1 hari sebelum dengan Jumat Agung dan Paskah. Jadi saya kira umat ini sudah melihat gitu loh bahwa ini ada sebetulnya yang tidak transparan daripada pimpinan kelembagaan kita dalam hal ini BPMS. Ini ada yang ditutup-tutupi. Bisa bayangkan aja sudah 2 surat yang keluar kita tidak mencantumkan masalah apa. Padahal pertama itu surat memohon mendoakan itu 4 April. Baru sesudah itu muncul setelah sudah dalam penahanan, saya lupa apakah tanggal 17 ya, muncul mendoakan kasus hukum yang terjadi. Tidak ada nama-nama di situ. Atau mungkin lagi menunggu proses hukum ini berakhir. Apakah akan ada tendensi kemungkinan terburuk atau nanti tendensi bisa bebas baru dijelaskan? Tidak bisa begitu karena kita kan punya mekanisme kelembagaan. Kalau misalnya ketua itu berhalangan hadir maka ada pelaksana tugas gitu.
Dan ketika beliau berada di Amerika, pelaksana tugas itu sampai dengan 18 karena beliau meminta izin sampai 18 kepada Pendeta Yani Rende. Kemudian saya mendengar ketika beliau di tahanan, dia sudah menandatangani lagi surat perpanjangan itu atau surat PLT atau namanya itu atau PJS kepada Pendeta Yani Rende sampai dengan 30 Mei. Nah, sebetulnya dalam rentang ini ada tanda tanya bagi saya secara pribadi. Apa tanda tanya? Kenapa BPMS ini tidak memiliki keberanian, tidak untuk melihat bahwa persoalan ini persoalan besar, gitu. Ini korupsi loh. Dugaan korupsi. Dugaan korupsi. Sorry. Ini dugaan korupsi gitu. Ini dikenakan dengan tipikor. Bisa membayangkan nggak sebuah lembaga keagamaan yang besar kemudian ditimpa dengan kasus dugaan korupsi itu? Seharusnya mereka itu memiliki naluri untuk melihat dan memberikan informasi kepada masyarakat. Oke lah, katakanlah bahwa ini dugaan, tetapi disampaikan gitu. Oh, ini dugaan korupsi dari tahun 2000, dana hibah 2020, 21, 22, 23, 4 tahun gitu. Dijelaskan. Sebelum ke situ, Ibu Joyce, saya sempat membaca Facebook Anda ini, Anda mempublish rencana pertemuan di studio ini bersama Pendeta Billy. Dan saya membaca di situ ada pro dan kontra, ada beberapa yang melarang jangan diwawancarai, tapi banyak juga yang silakan Ibu Joyce secara terbuka. Iya. Ketika Anda dilarang untuk datang ke studio, apa sikap Anda? Saya dilarang oleh kalimat-kalimatnya bukan melarang, tapi janganlah seperti itu. Ya itu sih sah-sah saja, cuma yang pasti mungkin keinginan mereka aduh Joyce ini kan sangat terbuka ya, sangat open dan takut dan dia mengungkapkan hal-hal yang mungkin berbahaya. Enggak. Kan ini kasus korupsi ini kan sebetulnya sudah terpublish. Masih ada juga 18-19 di kejaksaan. Masih ada juga episode lain kan saya sudah bilang ketika itu ya. Saya pikir mungkin saat ini baik Gemim maupun juga pemerintah sudah harus mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian ini. Oleh sebab itu saya sih tidak terpengaruh ya orang mau bilang ini karena saya tujuannya sih saya baik untuk gereja. Tidak masalah. Kembali saya ingin selalu bertanya bahwa ketika Anda melontarkan ini di Mata Bicara pada kali pertama, kemudian bergulir proses hukum dan sampai berencana datang di studio, lagi-lagi saya kepingin tanya lagi, penasaran Ibu Joyce, ada telepon miring nggak masuk depan? Ya pasti ada lah. Cuma kan bagi saya udah resiko karena saya bukan baru kali ini, Bung Redi, bukan baru kali ini menghadapi itu. Tapi ya itulah sebuah resiko ketika ada suara hati yang mau menyampaikan sesuatu tentang sebuah kebenaran, tetapi tidak tersalurkan dengan baik. Sebetulnya ya saya ulang lagi ya pernyataan saya nggak ada kepentingan apa-apa ya dengan hal ini. Cuma selalu ada suara hati yang ingin menyampaikan ini loh, ini yang tidak benar. Itu makanya kita belajar dari Yehezkiel 3 itu yang mengatakan jika kamu merasa itu seseorang melakukan kesalahan dan kamu tidak mengingatkan dia, maka dosa kamu juga ditanggung atas dosa itu. Tetapi kalau kamu sudah mengingatkan dia tetapi dia tidak mendengarkan, maka kamu bebas dari itu. Jadi belajar dari itu saya pikir ya sudah, saya sudah menyampaikan gitu. Kalau ada pihak-pihak yang merasa takut dan seterusnya, ini ada apa gitu, ada persoalan apa kok takut gitu untuk mau menyampaikan. Ini kan 2020, 21, 22, 23, 24, 22M dicuriga bahwa diduga ada terjadi korupsi 8,9M. Periksa apa memang betul 22M masuk. Atau jangan-jangan
Itu kewenangan dari aparat APH, penegakan hukum. Itu kewenangan Tetapi dari sekarang APH. ini adalah guliran statement-statement yang dilontarkan ke media sosial. Jangan sampai di tingkat jemaat itu pada bingung dan saling memprovokasi. Sehingga kesempatan ini kami butuh dari Ibu Joyce yang memiliki dari lembaga ini untuk mengusulkan sebaiknya seperti apa nih alurnya supaya informasi itu tidak brutal beredar ke sana kemari gitu. Iya. Jadi kan sekarang kan ini secara terbuka dengan kasus ini jemaat ini baru tahu bahwa ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan dana untuk memberikan dana hibah kepada kelembagaan ini Itu titik pertama. Kita bersyukur kita berterima kasih karena ada atensi itu, sekalipun mungkin seperti Pak Penatua Gemi dalam mata bicara menyampaikan bahwa kenapa ini agak tinggi karena proporsional daripada jumlah ini. Oke lah, kita tidak persoalkan karena ini menyangkut kewenangan pemerintah gitu. Tetapi karena tidak terbuka secara umum, baik juga di dalam laporan-laporan kan di dalam persidangan kelembagaan kita tiap tahun itu kan ada sidang majelis sinode tahunan. Nah, itu dilaporkan secara transparan. Nah, sejauh ini memang yang ditulis apa semua itu sebetulnya kalau misalnya menyangkut dana hibah itu kan ada proposalnya, kemudian jumlahnya dan seterusnya. Tetapi saat ini kan yang dilihat dalam laporan-laporan itu hanya seperti dana transit saja, tidak memasukkan itu dalam posisi dana hibah, sehingga jemaat yang kalau di dalam sidang majelis sinode tahunan itu kan pesertanya itu kan tidak seperti sidang majelis sinode yang 5 tahunan. Itu kan hanya badan pekerja wilayah, ketua badan pekerja wilayah dan utusan-utusan dari wilayah. Nah, tidak tersosialisasi dengan baik pelaporan-pelaporan, sehingga baik dari tingkat wilayah maupun tingkat jemaat itu tidak secara terbuka. Apalagi yang saya katakan, pernah saya katakan, salah satu yang juga krusial daripada kelembagaan kita yaitu kita sudah tidak memiliki lembaga atau bukan organisasi. Kalau dulu untuk memeriksa keuangan kita ada badan pemeriksa perbendaharaan sinode gitu. Tetapi ketika sidang Majelis Sinode Istimewa 2021 mengubah tata gereja 2021, itu yang saya pakai istilah dilumpuhkan dengan menjadi komisi. Jadi satu usulan Anda ini harus diadakan kembali. Dikembalikan itu agar supaya kita menghindari lagi posisi-posisi seperti ini, seperti kasus seperti ini. Tetapi untuk juga mengimbangi itu, maka memang sebaiknya karena dana yang dikelola ini besar, memang harus ada pemeriksaan secara eksternal, auditor eksternal, agar supaya memang bisa ada controlling itu salah satunya ke depan. Double check barangkali ya. Iya. Tetapi terkait dengan kasus ini apa yang harus dilakukan? Ya, menurut Anda? Oleh BPMS bahwa pertama saya memang sangat menyesal karena seharusnya dengan adanya kasus ini, Bung Redi, ini dalam kebersamaan sebagai kolektif kolegial itu BPMS itu harus harus tanggap untuk menyikapi hal ini. Caranya misalnya karena ini sudah ada pejabat ketua apapun istilahnya, karena kalau dibilang PLT, seharusnya ini mengundang seluruh badan pekerja majelis wilayah dan menjelaskan tentang duduk masalah itu. Tetapi bukan hanya itu saja, karena ini Gemim ini jemaatnya 1074. Jadi memang tidak ada salahnya juga kalau misalnya memang juga kalau misalnya BPMS ini mengundang seluruh ketua-ketua jemaat 1074 itu kan boleh juga di ABI. Mereka juga kan pasti dapat ongkos sejauh tidak menginap. Jadi sebetulnya no problem. Kenapa gitu? Kenapa sampai sekarang masih bertanya-tanya gitu loh?
Kita masih bertanya-tanya kenapa ya. Surat pertama hanya doa, surat kedua mendoakan, tidak menyebutkan namanya, menyebutkan kasus hukum. Oleh sebab itu saya pernah menelpon PLT Ketua Pendeta Yani Rende. Kapan terakhir? Setelah setelah ditahan. Saya katakan begini, pendeta, kenapa di dalam surat penggembalaan kedua tidak mencantumkan 5 nama anggota jemaat ini? Anggota jemaat kan ya itu. Jadi keempat itu yang dari birokrat itu juga kan penatua 2 orang, 1 komisi pemeriksa perbendaharaan sinode pendeta Pak Jeffrey, 1 juga anggota. Kenapa tidak? Kenapa kita malu mau mencantumkan ini ada dalam pergumulan terkait dengan ini? Kenapa hanya bilang ini? Saya katakan, dan secara kritis saya bilang, apakah Pak BPMS ketika menulis surat ini, penggembalaan pastoral ini, menduga-duga bahwa akan ada lagi susulan BPMS untuk masuk dalam putaran kasus ini? Anda mengatakan itu? Iya, secara terbuka pasti pendeta Yani akan itu. Karena apa? Karena mereka kolektif kolegial. Jadi ketika pemberian dana hibah ini kan pasti mereka tahu gitu. Atau di satu sisi memang kalau ada kebenaran bahwa tidak ada unsur korupsi di dalamnya, apakah secara kolektif kolegial bisa dijelaskan dana ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga meminimais persoalan berat yang ditangani oleh APH? Iya, sekarang kan sudah di tangan APH. Jadi untuk mau memberikan komentar tentang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kan APH yang paling tahu. Betul. Ya. Tetapi paling tidak ketika APH telah publish 8,9 M ini secara pidana, tentu yang bertanggung jawab itu adalah personal, ya. Sewaktu Ibu Joyce mengatakan kepada Pendeta Rende, jangan-jangan ada tersangka lain yang muncul. Iya. Apa reaksi beliau? Beliau memang kaget. Joyce, enggak begitulah. Karena kan publish kok setahu. Publik setahu dan tapi kan bukan ini, masalahnya kan harus ada informasi yang benar dari sepahit apapun itu gereja harus menyampaikan secara terbuka. Artinya kalau ini juga menjadi sebuah teguran nyata bagi Gemim ini juga karena berbagai hal yang dilakukan, kenapa tidak gitu? Karena orang belajar kan bagaimana bangsa Israel begitu keras kepala, nabi-nabi dikirim oleh Tuhan, apa semua itu, dan ternyata tidak terjadi pertobatan, maka kirimlah Nebukadnezar supaya ini. Jadi artinya dari sisi iman kita melihat itu, kita juga mungkin bagian daripada tidak menjalankan visi daripada kehadiran gereja di dunia ini. Oleh sebab itu saya katakan di telepon ke pendeta Yani, kenapa? Ataukah ada kekhawatiran karena ini sudah menyangkut surat secara resmi dan tidak mau mencantumkan nama-nama ini karena akan menjadi catatan sejarah mungkin yang kelam karena masuk ke jemaat, ada sempat terlibat. Itu saya terbuka mengatakan itu ke beliau karena saya mengkritisi itu, kenapa gereja tidak terbuka gitu untuk mendoakan tentang hal itu. Mendoakan dan menjelaskan. Ya, mendoakan ini karena surat yang kirimkan penggembalaan, surat penggembalaan gitu. Jadi mendoakan, kemudian ya menjelaskan bahwa yang terjadi ini adalah dugaan-dugaan ini. Ini masih asas praduga tak bersalah. Kita hormati hukum yang berlaku karena kita juga gereja juga mendorong agar supaya memang korupsi yang ada di negara ini tidak berkembang. Ibu Joyce, memang 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir, publik tidak hanya diperhadapkan dengan media mainstream seperti televisi, koran, atau apa. Tapi dengan era media sosial sekarang, setiap hari publik mengkonsumsi apa yang terjadi di handphone kita masing-masing. Dan saya cek bahwa Anda sering publish lagi, menggali lagi, bahkan agak melebar lagi dengan data-data baru yang Anda sebutkan. Kenapa Anda memilih itu, Ibu Joyce?
Karena sampai sekarang mereka sudah tahu juga saya ini seperti ini. Saya hanya mengingatkan gitu bahwa sudah dari 2020, 2021, 22, 23 saya punya kerinduan gitu. Malah saya sudah menyurat agar supaya mari kita duduk bersama. Itu yang saya bilang, dari berbagai perbedaan ini kita duduk bersama penuh kasih, mari kita menyampaikan itu. Dan ketika saya berdialog pertama dengan Ketua Sinode Pendeta Arina pada periode yang lalu, saya bilang, Pak, ini gedung begitu mewah, kenapa tidak disiapkan satu ruangan untuk menampung aspirasi-aspirasi daripada berkembang liar di ketika seperti saya gitu. Saya tidak tersalurkan, ya saya pakai, siapa yang mau larang? Iya kan, dengan media-media siapa yang mau larang? Tetapi dalam konteks, ya sekali lagi dalam konteks perbaikan, saya tidak, makanya nanti dipikirkan, oh setelah Ketua Sinode sudah dipenjara, ini Joyce sudah tidak lagi. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip target. Seperti Bung Billy katakan, oh iya kok itu Joyce punya target. Makanya setelah itu sudah tidak lagi itu. Saya mulai lagi mau berbicara ini karena sudah 1 minggu tidak ada informasi dan tidak ada lagi dari tindakan dari sinode ini untuk memberikan penjelasan kepada itu. Kemudian dengan persoalan-persoalan yang banyak di Gemim ini. Ya, silent is golden. Barangkali diam itu emas yang dibeli oleh Gemim sekarang. Enggak lah, menurut saya mereka takut. Takut apanya, Bu Joyce? Takut karena bisa saja dalam tanda kutip mereka juga bagian menikmati itu. Kecurigaan saya sah-sah dong. Karena apa? Udah 8 hari kok, kasihan kan ketua sendiri di situ. Dan mereka pikir, waduh ini dia kalau saya ini ke ketua, kok ketua bilang kalian juga ada pakai. Agak ngeri juga ini Bu Joyce ya. Loh kan saya kan harus cerdas melihat kenapa sudah itu. Karena mereka terlalu banyak pesiar-pesiar ke luar negeri. Keluar negeri itu, aduh, jemaat sekarang berada dalam posisi mau ke gereja malu karena tidak ada uang persembahan. Sementara kita lihat petinggi-petinggi mereka satu itu, coba aja cek di itu perjalanan mereka. Tapi jangan-jangan ada donasi tertentu dari orang-orang yang the have untuk danai perjalanan itu. Nah, inilah kalau gereja sudah juga membohongi begitu, kita rasa juga nggak fair. Memang ada kelembagaan kalau misalnya ini, tetapi kan tidak mesti itu. Seperti yang saya kritisi sekarang ini, beliau ke Amerika ternyata tanda tangan dengan PCUSA itu yang mendukung LGBT dan seterusnya kan, makanya saya nyanyi lagi kan. Gemim kan secara jelas di dalam pengakuan iman itu mengakui bahwa laki-laki dan perempuan dan seterusnya, dan beliau ternyata ketika harus menghadap penyidik yang pertama ternyata membuat itu. Jadi kasus-kasus seperti itu yang tidak secara transparan terbuka itu disampaikan, dan orang cuma lewat media. Terlalu banyak pepontar nih BPM. 1 tahun coba aja cek ini. Mari jujurlah kita. Nah, dalam posisi-posisi seperti ini mestinya kita sudah harus berpikir bagaimana ini kelembagaan ke depan ini menghadirkan tokoh-tokoh, menghadirkan mereka-mereka yang penuh integritas, yang kembali kepada misi pekabaran Injil dari itu. Karena memang harus kita akui sudah hedonisme sudah sangat dominan ya, sangat dominan, dan ya itu kita punya pengamatan ya. Bisa saja mungkin yang lain tidak itu. Ya mereka kok enggak mau panggil, mari Joyce duduk baca cerita. Nah. Ya. Oke, tidak hanya mata bicara tetapi media mainstream termasuk sejumlah podcast juga mengangkat tentang kasus dana hibah ini. Iya. Nah, barangkali Ibu Joyce, saya prediksi intensitas Anda protes-protes tentang lembaga ini di media sosial akan sedikit turun ketika akan dipertemukan dengan siapa. Supaya betul-betul Anda ini tidak hanya saya pakai ngoceh di media sosial tapi duduk bersama. Enggak, sebetulnya juga kalau misalnya ya, saya kan sudah banyak ya
udah banyak konsep-konsep ya tentang apa yang saya kritisi, yaitu apakah itu mungkin tentang apa ajaran, apakah itu tentang keuangan, kan kita sudah punya konsep-konsep itu, tetapi karena tidak direspons apa semua itu, ya sudah, hanya saya lebih memilih menggunakan media ini, sekalipun saya kan orangnya cuek, jadi mau 1000 mau bilang Joyce begini, enggak ada beban kita, enggak ada beban, karena saya tahu ketika saya posting bahwa apa yang saya tulis itu benar. Saya kan nggak mau konyol, nggak mau konyol mau bilang ini apa, oh itu nggak benar apa semua. Orang mau bully, orang mau itu, ya itulah prinsip saya. Kita berbeda. Anda menanggapi dengan negatif, Anda menghadapi dengan tidak benar apa, maka terjadilah pertengkaran, terjadilah perselisihan. Tapi ada yang pernah mengatakan kepada kami bahwa sebelum terungkap kasus dana hibah Gemim ini, postingan Anda sedikit yang merespon. Tapi ketika terungkap justru banyak yang merespon. Iya, ada sedikit keberanian. Anda menilai itu? Iya tahu, karena mereka kan takut. Sekarang udah mulai berani gitu. Sudah mulai berani karena mereka sudah berpikir ternyata ngocehan Joyce-nya itu benar. Padahal ulang lagi saya katakan ya, bahwa tentang dana hibah ini itu tidak masuk di dalam kritikan-kritikan saya awal-awalnya. Nah, kritikan saya itu mulai 2023 ketika di dalam laporan sinode bahwa ada dana transit itu 44 M. Ini di luar 21 miliar? Saya nggak tahu. Pokoknya dalam laporan BPMS itu ada dana transit 44 M. Saya nggak tahu apakah itu sudah bagian dari 22, karena kan 22 M itu kan oleh 21. Polda 2020 sampai 2023. Sampai 2023. Nah, dalam laporan pada tahun 2023 itu bisa saja itu sudah masuk di itu, tetapi juga memang ada juga dana-dana yang mungkin tidak masuk di dalam pelaporan-pelaporan dari itu, sehingga ketika saya melihat itu, saya sudah mulai lagi mengungkapkan tentang fakta-fakta tentang hal ini. Dan ya akhirnya ketika Polda dengan cermat melihat bahwa ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, maka terjadilah ini. Oke, di tingkat wilayah ataupun di tingkat jemaat, kebetulan Ibu Joyce Pelsus di Gemim Nasaret, ya, Tomohon ya. Kolom 9. Pembicaraan seminggu terakhir ini tentang dana hibah Gemim ini mengarah kemana? Memang waktu awal-awalnya itu hari Kamis ya, ketua itu, kemudian Jumat ketika ibadah Jumat Agung itu teman-teman Pelsus juga ini kan mengikuti ya. Mereka, aduh, kita bilang, bagaimana kalau kita konsentrasi dulu dalam ibadah perjamuan kudus, ya, kita jangan, karena itu sudah di APH. Jadi teman-teman juga majelis di Nasaret, mereka juga tahu saya tidak juga terlalu ribut-ribut itu. Cuma ya memang di jemaat, di kolom saya itu yang memang rame, karena mereka itu, aduh, penatua saya selama ini dibully, difitnah, di ini, tapi akhirnya artinya ada sebuah kebenaran dan yang diungkapkan selama ini. Jadi memang ini merupakan pembelajaran yang menarik, tetapi juga bagi saya ini juga peringatan keras, teguran keras juga buat para pendeta-pendeta di Gemim yang memang sudah mulai mengarah kepada paham-paham yang menunjuk kepada berlomba-lomba untuk supaya kaya begitu, berlomba-lomba supaya hidupnya, ya memang tidak masalah sih, semuanya punya hak itu gitu. Tapi kalau misalnya sudah menuju kepada mamon, nah itu yang mungkin menjadi peringatan juga kepada teman-teman pendeta, karena ya banyak juga yang kita teman-teman yang semula ini tapi juga
sudah mulai ya menyadari bahwa sebetulnya menurut saya mereka tahu gitu apa yang saya sampaikan, cuma ya demi kenyamanan, demi keamanan, demi posisi, demi jabatan, apa semua itu, sehingga mereka lebih memilih untuk diam. Makanya ya saya pernah memposting gambar ya, biar banyak teman yang menuju ke sini, biar kita kurang sendiri ke situ, kita berjalan di jalan yang sunyi. Jadi Bung Redi, saya kira mungkin itu sikap kita. Kita berharap juga memang BPMS yang sementara berjalan ini mudah-mudahan ya, tidak dipanggil. Itu harapan Anda ya? Itu harapan saya. Nah, sehingga tapi kalau misalnya memang dipanggil, maka memang tentu tiba-tiba dan terbukti menjadi bagian juga daripada persekongkolan yang jahat ini. Ya kalau misalnya memang terbukti korupsi, kan ini kan berarti persekongkolan yang jahat, yang di mata Tuhan itu kan memang dosa besar ya. Ya kita berharap bahwa ya BPMS ini nyanda. Ibu Joyce, dalam logika hukum, dalam proses yang telah berjalan ini di Polda, saya tarik dua kemungkinan yang bakal terjadi. Memang dinyatakan bersalah, terdakwa di meja pengadilan, dan nanti ada kena pidananya, dan kemungkinan kedua bisa bebas. Kalau toh bisa bebas, Ibu Joyce akan bersikap apa? Kalau bebas, iya, saya mau cari tahu dulu di mana yang tipikor, yang kena tipikor itu dan bebas. Ada Bung Redi? Ada tuntutan tipikor yang sudah terbukti tipikor dan pernah ada kasus bebas. Anda melihat jurisprudensinya, setiap masuk tipikor sudah pasti ada bersalahnya ya? Iya, karena saya lihat kehati-hatian polisi ini luar biasa. Seharusnya kan seperti Wakapolda bilang, bahwa sebelum 25 Desember sebetulnya sudah ada penetapan tersangka. Tetapi kenapa ini agak lama? Ini karena kehati-hatian supaya tidak diperadilankan karena masalah-masalah teknik tentang keputusan menjadi tersangka gitu kan, sudah diperhitungkan oleh Polda. Dan Polda ini kan sebuah juga lembaga yang kita harapkan ini bisa memang menegakkan keadilan dalam hal ini, mungkin terhadap ini upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi. Memang kita sempat membahas, kalau misalnya itu sudah masuk ini, kemudian dia tidak SP3, tetapi dia P21 dan itu ke kejaksaan. Bisa enggak kejaksaan saya sempat berkoordinasi atau sempat menanyakan kepada teman-teman yang pakar hukum, ya mereka mengatakan memang kalau sudah di Polda bisa saja dikembalikan untuk dilengkapi dan seterusnya. Tetapi ya saya pikir itu sudah di ranah mereka ya, sudah di ranah mereka, dan saya rasa Polda menyikapi atau memutuskan tentang tersangkanya ini itu sangat hati-hati, karena kita ingat kasus-kasus gemim di luar dengan di luar dengan kasus dana hibah ini sudah banyak loh masuk, termasuk saya pernah lapor tentang Bethesda, tentang kasus di Bethesda apa semua. Tapi ya sejauh ini memang tidak direspon dengan baik oleh beberapa Kapolda beberapa Kapolda. Nah nanti Kapolda Pak Royke ini yang dalam ketulusan, dia juga kan pernah viral ya video saya ini orang Gemim, besar di Gemim, saya mencintai Gemim. Jadi mungkin dia Tuhan pakai ya sebagai alat untuk memurnikan gereja ini supaya kembali ke basic, kembali kepada tujuan misi, kembali kepada Alkitab. Saya melihat dari kacamata iman itu Kapolda ini dipakai Tuhan untuk menyatakan tentang ketidakbenaran yang dilakukan selama ini. Saya lihat itu diizinkan Tuhan untuk proses ini. Bisa bayangkan ya,
ketika saya duduk untuk mau perjamuan kudus, saya membayangkan, oh Tuhan, ketua sinode saya ada di penjara, seharusnya dia memimpin perjamuan kudus. Hati saya, Bung Redi, sedih sekali, itu saya jujur katakan. Terus akhirnya dalam hati saya bilang, aduh Tuhan, kenapa kok sudah berkali-kali bertahun-tahun orang kasih ingat, supaya itu ya malah lebih bukan menunjukkan sikap yang merubah, malah jangan lawan Pak Yayasan, apalagi lawan Pak kita. Waduh, video-video yang viral ini tidak menunjukkan pada perbaikan. Sekalipun saya sudah nyanyi-nyanyi di dunia maya, supaya dia tahu kok, dia dengar. Artinya kok. Apa yang Anda posting di media sosial itu sebagai tanda untuk mengingatkan. Iya. Saya secara terbuka kok. Ada, kalau saya bilang tadi itu ada, saya minta maaf kepada keluarga. Ini kalau ini bukan karena saya marah, saya dendam, enggak. Karena beliau itu sebagai seorang tokoh agama yang memang agama besar kalau di Sulawesi Utara gitu. Jadi hendaknya itu menjadi panutan. Kita lihat ya, bagaimana kita sih tidak selevel paus dan seterusnya, tapi bagaimana ketokohan dari Sri Paus ketika dia meninggal, tidak hanya orang Katolik yang merasa ini, tetapi yang merasa kesedihan ini merupakan semua umat karena melihat keteladanan dia. Sekalipun dia sakit, dia masih sempat mendoakan orang yang lemah gitu. Nah, sebetulnya ketokohan seperti itu, keteladanan seperti itu kan sebetulnya menjadi sosok ya. Kalau ya dalam iman kita kan Bu Redi, di mana orang mau percaya Tuhan Yesus ya dia lihat ke orang dong. Kalau misalnya dari sebagai pimpinan gereja, sebagai gereja, dan tidak menunjukkan keteladanan sebagaimana yang diajarkan, lain di mulut, lain di kelakuan, lain di hati, saya kira mungkin itu membuat orang itu semakin tidak percaya ya, semakin tidak percaya, bukan tidak percaya kepada Yesus, tapi mungkin tidak percaya kepada kelembagaan. Ya, ada yang sempat bertanya bahwa seiring dengan Anda sampaikan tadi Ibu Joyce, bahwa di tingkat sinode itu tokoh-tokoh di sana itu sering terbang ke luar negeri. Itu yang Anda maksud? Iya. Oke. Ya. Itu pakai dana apa yang Anda tahu? Saya juga nggak tahu. Makanya atau ada donatur ya? Nggak tahu donatur atau apa, tetapi nanti kita lihat aja. Apakah mereka dipanggil di Polda? Kalau mereka dipanggil di Polda berarti mereka menikmati. Tapi kan di sana ada cabang Gemim di Amerika, di Jepang, di negara-negara. Kan ya, perlu. Itu kan tuh dibilang Gemim global. Padahal sebetulnya emangnya di sana itu tidak ada gereja untuk mau itu. Saya keras kok, saya bilang jangan cuma mau suka pasiar jalan-jalan kok bikin Gemim global. Ndak positif itu. Saya bilang karena namanya Gemim Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jadi seharusnya memang cuma di daratan Minahasa. Karena kan dalam sejarah dari Gemim itu kan dia cuma dibentuk di wilayah Minahasa dan seterusnya. Jadi saya tegas dan mereka tahu kok. Saya pernah posting, wow, ini dia dari 13, ini dia 11 jalan-jalan ke Jepang. Oh, saya kasih aja tuh. Jalan-jalan, waduh itu ada ribuan itu yang posting itu. Baik. Saya cuek. Ibu Joyce, kita akan akhiri ya edisi hari ini. Tetapi Anda sebagai seorang pelsus yang tentunya merasa memiliki terhadap lembaga Gemim ini, akankah Anda punya rencana datang ke sinode untuk bicara secara transparan, terbuka, mengajak mereka duduk bersama? Saya udah telepon ke ketua minta waktu. Ketua yang mana nih? Ketua Pendeta Yan. Oke. Cuma mungkin mereka sibuk. Sibuk. Bukankah di dunia ini tidak ada yang sibuk, yang ada adalah prioritas? Seharusnya kan kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Toh kita yang mengatur waktu dan atau berulang kali, kedua kali lagi Anda ingin ke sinode untuk berbicara, duduk semeja. Kalau toh misalnya dari perbedaan pendapat begini dan mereka sudah menganggap sebuah permusuhan atau sebuah pertengkaran sehingga mereka pun melarang supaya Pendeta Billy untuk duduk bersama dengan saya, sebetulnya sih bagi saya sih ya no problem. Mereka itu ya mereka pertanggungjawaban itu kepada Tuhan terhadap itu. Cuma ya itu yang saya bilang yang harus kita jaga, jika pada satu saat dan mereka juga itu terlibat dalam bagian persekongkolan dana hibah ini, bagaimana Gemim ini ke depan. Bisa bayangkan ya, Bung Redi mengerti kan?
Kalau misalnya tiba-tiba ada dugaan juga bahwa mereka juga menjadi bagian daripada menggunakan dana hibah itu, karena ya tentu ya ketua ketika misalnya ya beda kan kalau sudah di dalam itu tentu semua untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Feeling, intuisi Anda akan ada lagi tersangka dari pihak Gemim maksud Anda? Iya. Masih ada. Karena ini tidak hanya kasus sekarang. Masih ada kasus-kasus seri 2, seri 3. Masih ada seri 4 yang lebih yang lebih ini, karena ya artinya ternyata postingan-postingan saya, kritikan-kritikan saya selama ini mungkin juga dipantau. Oleh? Ya artinya dipantau oleh siapa aja, oleh aparat lah, oleh apa semua, sehingga jadi acuan untuk penyelidikan maksud Anda? Ya bisa aja. Okay. Karena saya posting kok 2023 bahwa Gemim 2023 ya. Gemim ini sebetulnya kalau mengikuti undang-undang dia tidak bisa memiliki dana hibah karena kan saya pernah tulis itu. Baik. Gitu. Ya, saya pernah tulis juga tentang mission center dan seterusnya, dan ternyata sekarang itu semua sudah masuk dalam itu. Kalau mau ditanyakan, oh saya ini dengan Polda, berjumpa ya dengan Kapolda saya sekalipun belum pernah. Baik, Ibu Joyce, sebetulnya rencana edisi hari ini ingin mendudukkan dengan Pendeta Billy supaya tidak sepotong-sepotong ada di media sosial. Kita duduk bersama ya. Karena Pendeta Billy itu teman duduk bersama, ada kedamaian, membicarakan bagaimana kebangkitan Gemim ke depan ya. Iya. Saya nggak masalah dengan Pendeta Billy ya. Mudah-mudahan beliau ikuti. Saya nggak ada masalah. Sekalipun dia sudah memfitnah, sekalipun dia sudah menulis, kamu Joyce ini dia sudah janda, kawin supaya ini saya nggak masalah. Sebetulnya saya mau dia hadir. Memang lebih terbuka dari ini mungkin saya akan bilang tentang bagaimana ini beliau. Kalau suatu saat bisa hadir Pendeta Billy, Anda kepingin hadir lagi ya. Baik, Ibu Joyce terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu, sukses untuk Anda dan memberikan ide-ide yang lebih baik ya ke Sinode Gemim. Siap. Inilah Mata Bicara dan terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sekali lagi Mata Bicara. Lihat yang Anda katakan dan katakan yang Anda lihat. Sampai jumpa. Katakan yang kau lihat, jangan biarkan samar jadi nyata. Lihat yang kau katakan, agar tak ada dusta di antara. Dalam setiap kata ada cermin dari jiwa. Itulah caranya kita percaya saat mata bicara.